kalian bertanya ketika sebuah negara memperketat perbatasannya atau membatasi kelompok identitas tertentu? Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kebijakan ini? Apakah benar-benar post-multikulturalisme yang menjadi penyebabnya? Salah satu hal yang perlu kita cermati adalah soal hubungan sebab-akibat yang sering diasumsikan begitu saja. Post-multikulturalisme dan kebijakan restriktif memang muncul di periode yang sama. Tapi, kemunculan bersamaan tidak otomatis membuktikan bahwa satu hal menyebabkan hal yang lain. Kalau misal kita telusuri lebih jauh, kebijakan yang dianggap diskriminatif itu lebih banyak didorong oleh banyak faktor. Salah satu contohnya adalah krisis ekonomi, tekanan politik, dan kepentingan elektoral, bukan oleh pergeseran paradigma budaya. Post-multikulturalisme juga lebih sering digunakan sebagai narasi pembenaran yang ditempelkan belakangan, bukan sebagai akar penyebab yang sesungguhnya. Kita beralih ke hakikat identitas. Identitas tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang tetap dan kaku, melainkan bersifat dinamis, cair, dan terus berkembang sesuai dengan konteks sosial. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Stuart Hall yang melihat identitas sebagai proses yang selalu atau becoming, bukan sesuatu yang sudah selesai. Kemudian, pendekatan multikulturalisme klasik justru cenderung mengkotak-kotakan identitas ke dalam kategori yang rigid, sehingga berpotensi menciptakan batas sosial antar kelompok. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat eksklusivitas dan menghambat interaksi. Sebaliknya, pada post-multikulturalisme hadir untuk melampaui batas tersebut dengan mendorong interaksi dan negosiasi antar identitas. Identitas tidak dihapus, tetapi menjadi lebih fleksibel dan inklusif. Oleh karena itu, tidak tepat jika paradigma ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi, karena justru membuka ruang bagi keterhubungan sosial yang lebih luas. Oke, kita beralih ke faktor struktural. Kebijakan negara tidak dapat dilepaskan dari konteks struktural yang lebih luas. Dalam perspektif Anthony Giddens, tindakan negara merupakan hasil interaksi antar agen dan struktur, sehingga tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai keputusan sepihak. Dalam realitas global saat ini, negara menghadapi berbagai tekanan seperti arus migrasi yang tinggi, ketimpangan ekonomi, serta isu keamanan dan stabilitas. Faktor-faktor ini membentuk arah kebijakan publik secara signifikan. Dengan demikian, kebijakan yang terlihat restriktif tidak dapat langsung dikaitkan dengan post-multikulturalisme sebagai penyebab utamanya. Mengabaikan faktor struktural dan menyederhanakan hubungan sebab-akibat justru menunjukkan kelemahan dalam analisis. Oleh karena itu, jika terdapat praktik yang dianggap diskriminatif, hal tersebut lebih tepat dipahami sebagai hasil dan kompleksitas struktur, bukan dari paradigmanya itu sendiri. Yang perlu kita sadari adalah identitas tidak selalu berfungsi murni sebagai penanda budaya atau kelompok sosial. Dalam praktik politik, identitas kerap digunakan sebagai instrumen oleh negara maupun elit kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada situasi krisis ekonomi atau meningkatnya angka migrasi, isu identitas sering dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian dari persoalan struktural yang jauh lebih mendasar. Jadi, ketika ada kebijakan diskriminatif yang mengatasnamakan post-multikulturalisme, yang sebenarnya terjadi adalah penggunaan identitas sebagai alat politik, bukan konsekuensi dari paradigmanya itu sendiri. Kita bisa lihat contohnya dari Prancis dengan prinsip laicite atau sekularisme, yaitu pemisahan tegas antara negara dan agama yang sudah berlaku sejak Undang-Undang tahun 1905. Dari prinsip ini, lahir kebijakan pelarangan simbol keagamaan mencolok di sekolah negeri sejak 2004 termasuk hijab, salib, kippah, dan turban syekh. Kebijakan ini sering dikaitkan dengan wacana post-multikulturalisme yang padahal akalnya jauh lebih tua dari paradigma itu sendiri. Ini membuktikan bahwa kebijakan restriktif lahir dari konteks histori dan struktural yang kompleks, bukan semata dari pergeseran paradigma budaya. Jadi dari beberapa penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa post-multikulturalisme tidak bisa dijadikan justifikasi untuk diskriminasi dan pengetatan perbatasan. Kebijakan restriktif lahir dari kompleksitas politik, ekonomi, dan struktur kekuasaan yang jauh lebih dalam. Identitas itu dinamis, dan paradigma ini sejatinya hadir untuk memperluas ruang keberagaman, bukan untuk membatasinya.